gara-gara saya dapat dari sampling gratis waktu itu ya, akhirnya saya jadi beli full botolnya. Kenapa? Karena dari segi karakter wanginya saya cukup lumayan suka gitu kan, dan setelah aku makin lama saya makin enjoy dengan wanginya ya. Parfum yang saya mau bahas ini bukan parfum yang baru-baru banget, ini parfum keluaran tahun 2019 dan batch-nya juga batch 2019, dan saya baru beli di tahun 2023. Mau bahas parfum apa? Kita akan bahas parfum K by Dolce & Gabbana. Parfum K by Dolce & Gabbana ini tadi mungkin saya kira adalah K-nya adalah King gitu kan, karena udah dia pakai huruf K, terus dia ada lambang mahkotanya, tutup capnya juga dia mahkota kayak begini gitu ya. Tapi pas saya baca-baca ya namanya K bukan King gitu kan, takutnya saya salah sebut kalau misalkan ini Dolce & Gabbana King, tapi nggak usah, kita kesampingkan, kita ikutin aja kalau parfum ini brandnya adalah K by Dolce & Gabbana. Oke, mau kayak gimana spraynya saya kasih ke teman-teman dulu. Ini spray cukup bagus, saya juga udah spray di sini. Ini mau kasih lihat ke teman-teman spray seperti apa. Wah, mistnya bagus ya. Wanginya aromatik banget nih, enak. Untuk teman-teman yang suka karakter wangi aromatic woody, mungkin kalian wajib beli parfum yang K by Dolce & Gabbana ini karena wanginya ini enak banget. Kalau menurut saya pribadi, parfum yang dengan karakter aromatic woody ini, dia itu makin kering makin enak, makin dia ke fase dry down-nya, wanginya tuh makin mantep lah gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu detailnya si K by Dolce & Gabbana ini ya. Dolce & Gabbana ini, yang K by Dolce & Gabbana ini adalah di konsentratnya eau de toilette isi 100 ml, batch yang saya punya 2019, kebetulan juga dia emang keluar tahun 2019. Perfumernya ada dua orang, itu kalau nggak salah si Daphne Bugey sama satu lagi Natalie Larson, kalau nggak salah, dia dua orang. Dia cukup senior di dunia perfumer ya. Nah, wangi yang bisa saya notice dari parfum K by Dolce & Gabbana ini, itu emang nuansa aromatik bener-bener kerasa di awal sampai ke akhir. Ini bener-bener nuansa aromatik banget ya. Ada sentuhan citrusnya juga, kesan fresh spicy-nya juga dapat, dan juga emang pasti ada sentuhan woody-nya ya. Ya, untuk di first note ya, pada saat kalian spray pertama, kenapa kesan aromatiknya lebih menonjol? Karena di fase mid-nya juga sampai ke fase mid note-nya itu juga emang nuansa aromatiknya begitu kencang. Biasanya mid sampai ke base note-nya itu dia akan tetap ikut. Nah, di fase first note-nya ini adalah notes dari juniper berries ya. Juniper berries ini dia memberikan kesan fresh aromatic, kesan fresh fougere ya. Si juniper berries kecampur sama nuansa bloody orange ya, blood orange itu dia memang kesan citrus yang manis, tapi digabungin sama sentuhan citrus yang pahit. Dia tuh citrus pahitnya kayak kalau teman-teman meres kulit jedok, nah pahit citrus itu kayak begitu gitu ya. Dan juga ada sentuhan dari fresh lemonnya, jadi dia bikin kesan fresh aromatiknya dapet, tapi juga kamu bisa ngerasain sedikit fresh citrus yang agak sedikit manis. Kenapa? Karena kecampur sama tadi yang si jeruk pahit yang saya bilang. Nah, di fase mid note-nya ini kesan aromatiknya kita bisa rasain dari dari si lavendernya dulu. Dari si lavender ini emang udah masuk di fase mid note-nya. Ada sentuhan pimento yang dia memberikan kesan fresh spicy. Pimento itu dia kayak cabai yang modelnya kayak buah cherry ya. Nah, nuansa wanginya dia fresh spicy yang pedas-pedas segar gitu ya. Oke, ya. Ini ada sentuhan aromatik yang kesannya greeny, itu dari nuansa dari notesnya si Clary Shades ya. Clary Shades ini dia bermain dengan baik sama nuansa aromatik lagi itu dari geranium. Cuman aromatik geranium ini lebih kesannya floral yang agak-agak rosy, tapi bukan yang wangi bunga banget, enggak. Dia tetap kesannya aromatik si geranium ini. Nah, sampai di fase base note-nya inilah kesan kayu-kayuan yang muncul nih, mulai dari si vetiver ini bisa kita rasain, terus juga ada nuansa dari cedar wood-nya gitu kan, dan kesan earthy-nya juga dapat dari si patchouli. Makanya saya bilang
fase sampai ke dread-onnya ini makin kering, makin asik. Karena apa? Karena nuansa aromatik yang dipakai di notes si Kei Dolce Gabbana ini bener-bener pas banget, balance banget, dan di perpaduannya sangat asik banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nikmatin parfum ini, jujur awalnya pada saat kalian spray mungkin ini agak-agak aneh wanginya gitu kan, mungkin kalian belum tentu bisa nerima di fase awalnya. Tapi seriusan, makin lama ini parfum ya makin kering, ini makin asik wanginya, makin enak wanginya. Saya nggak tahu deh gimana menurut teman-teman yang udah pernah pakai si Kei Dolce Gabbana ini, apakah sama sensasinya seperti yang saya rasain. Tapi jujur saya nagih sama fase ke dread-onnya. Jadi kalau misalkan kalian tanya ini worth it to buy apa enggak, ini worth it banget gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian mempermasalahkan lagi SPL, kalian lupain, nggak usah beli parfum ini. Karena SPL ini kalau kalian yang nyari sampai dengan 8, 10 jam, 12 jam, ini nggak masuk. Kenapa? Kita bahas sekarang di masalah SPL-nya. Untuk dari segi CS-nya, parfum ini hanya 1 jam setelah penyemprotan kalian pakai ya, dia bertahan di ruangan kalian 1 jam di awal, dan dia tidak berpindah ke ruangan yang lain, itu bertahan di ruangan yang lain. Lalu untuk projection juga dia lumayan cukup bagus, di angka 2 sampai dengan 3 jam ya, dengan jarak yang juga lumayan cukup jauh lah. Tapi setelah 3 jam, mungkin nggak nyampe 3 jam juga udah mulai mendekat nih untuk aroma wangi yang dari kita yang kita pakai parfum ini. Untuk longevity-nya ini performs di angka 5 sampai dengan 7 jam. Kalau kalian pakai di siang hari mungkin hanya bertahan 4 sampai dengan 5 jam kalau kalian panas-panasan gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian pakai di ruangan AC atau mungkin kondisinya sore malam hari, ini bisa bertahan ya 5 sampai dengan 7 jam gitu kan. Ya betul, makin kering makin enak gitu kan. Tapi kalau kalian pengen dapetin lebih kesan fresh spicy-nya dari awal lagi, kesan fresh citrusnya, kalian harus respray parfum ini. Tapi ini parfum asik banget. Untuk kalian masih sekolah bisa nggak pakai parfum ini? Mungkin kalau yang udah kuliah kali ya lebih cocok. Kalau yang masih sekolah, nggak semua anak sekolah suka dengan nuansa parfum aromatic woody kayak begini, karena mungkin kesannya kok wanginya kok kayak herbal, kayak jamu gitu kan ya. Kalau yang udah kuliah, terus juga mungkin kalian yang udah kerja, ini cocok banget buat daily office sense kalian. Bahkan menurut saya dengan wangi seperti ini bisa menjadi signature sense kalian. Oke, parfum ini bukan parfum yang bakalan membuat kalian ada efek wow gila parfum lo enak banget, enggak. Tapi parfum ini memberikan kalian karakter yang cukup kuat. Jadi kalau misalkan orang mencium wangi kalian, nah ini udah kedetek nih wanginya si A nih gitu ya. Tapi tadi saya bilang ini bukan parfum yang bikin kalian dipuja-puji wanginya enak segala macam, tapi parfum ini enak dan ini berkarakter. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Terus untuk pemakaian unisex-nya, menurut saya ini bukan parfum yang unisex banget gitu kan, walaupun cewek sebenarnya masih bisa make, tapi kalau menurut saya ini masih lebih cenderung ke arah parfum cowok gitu kan. Untuk pemakaian pagi, siang, sore ini aman, kalian mau pakai pagi, siang, sore, malam, ini cukup versatile kalian pakai. Untuk occasion juga kalian bebas bisa pakai parfum ini kapan aja gitu ya. Kalau misalkan kalian yang suka nuansa aromatic woody, kalian bisa tebas nih parfum gitu kan. Kalau kalian masih agak ragu, sebaiknya kalian beli dekannya aja gitu kan. Kalau saya jujur waktu itu saya beli parfum apa saya lupa, saya dapat vial free-nya, testernya gitu kan. Pas saya suka, wah ini wanginya enak nih, akhirnya saya tembak lah langsung. Jadi kalau kalian mau beli blind buy pun juga sebenarnya, kalau saya pribadi beli blind buy, saya juga nggak bakalan nyesel karena emang wanginya saya suka gitu ya. Mungkin pembahasan dari saya itu dulu aja, sampai ketemu lagi pembahasan berikutnya. Ciao, see you.